Ya pemirsa, kehidupan di masa tua seharusnya dapat dilalui dengan ketenangan dan kesehatan lahir batin. Namun tak sedikit lansia yang harus melalui masa senjanya dengan gejala penyakit demensia Alzheimer. Iya, untuk itu lansia dengan demensia membutuhkan dukungan serta perhatian intens dari keluarga. Seperti apa sebenarnya penyakit demensia, gejalanya serta penanganannya? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, dari sekitar 250 juta penduduk Indonesia, 21 juta diantaranya merupakan penduduk dengan usia lanjut. Angka ini diprediksi akan meningkat seiring dengan meningkatnya kualitas hidup seseorang. Dari 21 juta penduduk lansia, Alzheimer Disease International mengestimasikan ada 1,2 juta lansia di Indonesia yang mengidap demensia. Demensia merupakan kondisi hilangnya ingatan, kesulitan berpikir, dan memecahkan masalah yang biasanya dialami oleh lansia. Demensia terjadi ketika otak mengalami kerusakan karena suatu penyakit seperti kondisi traumatik pasca stroke. Alzheimer's Association menyatakan 60-70% kasus demensia berakhir dengan penyakit pikun, bahkan Alzheimer. Pendiri Alzheimer Indonesia, D.Y. Suharya menyatakan ada 10 gejala umum demensia yang harus menjadi perhatian keluarga bahkan masyarakat. Di antaranya gangguan daya ingat, sulit fokus, sulit melakukan kegiatan yang familiar, menarik diri dari pergaulan, serta perubahan perilaku dan kepribadian. Kenapa kita harus tahu 10 gejala Alzheimer dari awal agar jangan sampai kualitas hidup makin parah di masa lansia ya, udah terlalu terlambat. Karena banyak sekali dokter-dokter yang juga menyampaikan begitu sudah agak parah baru ke dokter. Cek kesehatan rutin, melakukan kegiatan stimulasi otak, istirahat cukup, serta bersosialisasi merupakan beberapa cara untuk mengurangi risiko Alzheimer. Selain itu, komunikasi yang intens dengan anggota keluarga sangat membantu kestabilan kondisi psikis penderita Alzheimer. Nah, jadi perubahan perilaku anak muda, generasi muda, hormat, respect terhadap orang tua, dan berbagi informasi tentang 10 gejala Alzheimer ini. Yang ketiga, perubahan perilaku mengurangi resiko terkena penyakit ini dengan olahraga 30 menit sehari atau 150 menit seminggu, makan sayur buah setiap hari, stop galau, dampaknya terasa di hari tua ya buat anak muda. Itu betul, maksudnya kalau kita sedih, baper terus, depresi dan sebagainya nanti ujung-ujungnya bisa berpengaruh terhadap otak. Po Ode Rizky, Popan Iskandar, The ITV. Ya pemirsa, seringkali lansia yang menderita demensia cenderung lupa dengan hal-hal familiar di sekitarnya, termasuk keluarga dan juga tempat tinggal. Oleh karenanya, tak jarang lansia dengan demensia pergi lama dari rumah dan sulit untuk kembali ke rumah. Iya, karena itu Dinas Sosial DKI Jakarta telah bekerja sama dengan Alzheimer's Indonesia membentuk Pasukan Ungu. Pasukan Ungu ini bertugas untuk menangani lansia dengan demensia di jalanan agar lansia dengan demensia bisa kembali berkumpul dengan keluarga. Jumat pagi, petugas pelayanan pengawasan dan pengendalian sosial berompi ungu dari Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat menyambangi salah satu rumah warga di Kelurahan Kebon Melati, Tanah Abang. Kehadiran mereka untuk menjemput Suhartini, nenek berusia 61 tahun yang sudah 4 tahun hidup dari belas kasihan warga setempat karena tidak memiliki sanak saudara di Jakarta. Mereka adalah bagian dari Pasukan Ungu yang bertugas khusus menangani lansia yang diduga menderita demensia. Pasukan Ungu dibentuk pada September 2016 lalu oleh Dinas Sosial DKI Jakarta bekerja sama dengan Alzheimer's Indonesia. Nah, kalau demensia ini ada kekhususan. Kekhususan inilah yang ada tambahan bagi petugas kita untuk membantu masyarakat menyadarkan bahwa ini perlu ada penanganan khusus, gitu ceritanya. Nah, setelah diberikan pemahaman seperti itu, maka bergeraklah di lapangan. Nah, Pasukan Ungu itu tidak hanya itu, dari beberapa profesi, ada juga dokternya, juga ada psikolog klinisnya, juga ada beberapa psikolog yang umum, juga ditambah dari relawan secara keseluruhan, Mbak, membantu sama-sama guyup itu bagaimana mendudukkan posisi demensia tadi, gitu nih.
Setiap hari, pasukan ungu dari 5 suku dinas sosial di Jakarta melakukan patroli untuk mencari lansia yang tersesat di jalan atau memenuhi laporan warga jika warga menemukan lansia dengan demensia. Berbeda dalam menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS, pasukan ungu terlihat lebih komunikatif dan persuasif dalam menangani lansia demensia. Kalau misalnya lansia demensia bisa kami tangani dengan dikembalikan ke keluarga, artinya bisa kami wawancara, kemudian nanti hasilnya bisa dikembalikan ke keluarga, itu kami kembalikan ke keluarga. Tapi kategori yang tadi itu kan terlantar, dia sudah tidak punya keluarga, kemudian tidak punya tempat tinggal lagi, maka kami bawa ke panti. Kebetulan kami dari Sudin Sosial Jakarta Pusat merujuknya ke PSBI Bangun Daya 1 Kedoya. Pasukan ungu pada dasarnya adalah petugas pelayanan pengawasan dan pengendalian sosial atau P3S yang sebelumnya dibekali dengan pengetahuan tentang perilaku lansia dan demensia oleh Alzheimer's Indonesia melalui pelatihan. Pelatihan tahap pertama diikuti oleh sekitar 35 petugas P3S dari 5 suku dinas sosial DKI Jakarta. Jadi pembekalan pelatihan yang kita berikan kepada pasukan ungu bekerja sama dengan pemerintah Provinsi DKI dengan leading sektor Dinsos adalah para pasukan ungu ini, orang-orang ini adalah orang-orang yang terdepan, garda terdepan yang berhubungan dengan orang kebingungan atau marah atau berperilaku aneh dan sebagainya. Dan jadi pembekalannya adalah pemahaman tentang 10 gejala Alzheimer. Pembekalan pelatihan selain 10 gejala Alzheimer, kita juga memberikan pembekalan terhadap yang tenaga dokternya, diberikan pembekalan tentang bagaimana mendeteksi dini. Lalu setelah itu dirujuk untuk mendapat diagnosa dari dokter spesialis. Jakarta adalah kota pertama di Indonesia yang memiliki pasukan khusus untuk menangani lansia dengan demensia. Dengan memaksimalkan kinerja pasukan ungu, diharapkan Jakarta mampu menjadi kota yang ramah demensia. Wode Rizky, Topan Iskandar, DAI-TV. Ya, memaksimalkan kinerja pasukan ungu menjadi tugas rumah bagi Dinas Sosial DKI Jakarta agar para lansia dengan demensia khususnya dapat tertangani dengan baik. Ya, kerja pasukan ungu tidak mudah, terutama karena mereka juga masih menjadi bagian petugas pelayanan pengawasan dan pengendalian sosial. Jadi bisa memiliki fungsi ganda di lapangan, menangani lansia demensia dan menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial. Meskipun sulit, tapi mereka tetap melakukannya dengan tulus. Seperti apa keseharian mereka? Berikut liputannya. Berkeliling kota sambil awas mengamati setiap ruas jalan menjadi keseharian petugas pelayanan pengawasan dan pengendalian sosial atau P3S Dinas Sosial DKI Jakarta. Untuk menciptakan kota Jakarta yang aman, nyaman dan tertib dari para penyandang masalah kesejahteraan sosial, petugas P3S setiap hari melakukan patroli untuk mengamankan penyandang masalah kesejahteraan sosial di jalanan. Selain berbagai tugas tersebut, kini tugas mereka bertambah. Pada September 2016 lalu, Pemprov DKI Jakarta mengukuhkan dan menambah tugas mereka dengan menggabungkannya ke dalam pasukan ungu untuk menangani lansia yang terindikasi terkena demensia. Bagi Naldia sudah hampir 2 tahun bekerja sebagai petugas P3S dan kini menjadi bagian dari pasukan ungu. Penambahan tugas tersebut bukan menjadi masalah baginya untuk membantu Jakarta menjadi kota yang ramah demensia. Karena ini aja sebagai wujud kita gitu, sebagai peduli lah gitu kan. Tentang permasalahan kesenjangan sosial yang terjadi di DKI gitu. Jadi ingin berpartisipasi. Jika saat menangani para penyandang masalah kesejahteraan sosial, para petugas kerap terpancing emosi. Namun saat mereka menangani lansia, anggota pasukan ungu diharuskan mengedepankan kesopanan, komunikatif, serta persuasif. Rasa empati mereka terhadap sesama, terutama orang tua, semakin terasah saat bekerja untuk para lansia dengan demensia. Kita mikir juga kasihan juga kita perasaannya. Makanya kita kalau ketemu yang kayak gitu-gitu, lansia yang terlantar atau lupa linglung kayak gitu, kita tanya, kita selamin dia mau kemana, dia mau apa, kita coba ikutin dia. Kalau kita salah nanya, dia akan jawab yang aneh-aneh. Kayak kita selamin dia, kita tanya, ibu, bapak, kakek, nenek mau kemana, mau ngapain, yaudah yuk kita anterin, ayo kita temenin. Insya Allah kalau misalnya dia bisa kasih jawaban yang benar, oke kita anterin ke rumahnya. Tapi misalnya kalau kita belum dapat juga jawaban dari dia yang benar, belum apal-apal banget, masih udah ikut bener, udah kita bawa ke panti untuk terpanti dia sesuai dia ke panti. Kedepan, Dinas Sosial akan menambah jumlah pasukan ungu dengan mengadakan pelatihan cara menangani lansia bersama Alzheimer's Indonesia. Wode Rizky, Topan Iskandar, DAI-TV.